Tanganku. Ini semua gara-gara Renggala. Dia sudah membuntungkan tanganku. Aku tidak akan memaafkannya. Tidak akan. Tapi kakak, di mana kedua tanganku? Untuk apa? Aku akan menggantungkannya di depan kamarku agar aku selalu bisa mengingat dendamku kepada Renggala. Apa Bajang? Mereka teman kamu ya Bajang? Kamu mau naik di bahuku? Udah naik saja. Apakah kamu tidak akan memaafkanku? Maaf. Maaf bukan sebuah kata-kata buat Nagasukma. Pergi dan maafkanlah dirimu. Maka aku akan melakukan hal yang sama. Pak Lastri! Pak Lastri! Apa yang terjadi? Jadi kamu lebih memilih kehilangan kekuatan. Baiklah kalau itu keputusan. Tapi jangan salahkan aku. Jika kamu menyesal di kemudian hari. Sekarang bersiaplah saja. Tapi kamu kehilangan kekuatan. Milikku. Tidak, tidak. Aku tidak akan memberikan bayi ini kepadamu. Kurang ngajar kamu Rajani. Ya. Jawab, putriku baik-baik saja kan Rajani? Maaf Pak Lastri, aku tidak bisa menjaga putrimu dengan baik. Dia diculik. Diculik? Siapa penculiknya? Pasti Nagasukma kan? Bukan Nagasukma. Dewi Sami. Pawan, kasihan sekali dia tidak mati kan? Apa bunga itu membuatmu bahagia? Iya, tentu saja. Ternyata selama ini Bajang tidak seperti yang kita duga. Tidak seharusnya dia bersikap seperti itu, Ratu. Sudahlah, Kamandanu.
Sekarang Bajang tidak pernah menyakiti siapapun. Dan hal itu membuat aku senang. Seperti kamu cemburu. Tidak. Aku bisa merasakannya, Kamandanu. Kamu cemburu karena Bajang menyukaiku, kan? Tenanglah, Kamandanu. Aku tidak akan mungkin memiliki hubungan dengan Bajang. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang kita memerlukan orang untuk bermain bola. Seandainya masih ada Bajang. Aku datang. Aku datang. Ini aku Bajang. Kalian tidak kenal aku? Bajang? Wah, 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 wah. Hantu Blau sudah bisa bicara sendiri. Bajang, kamu habis kecemplung di mana? Udah rebus. Aku kecemplung di dasar jurang cinta. Sekarang aku adalah makhluk yang paling bahagia karena Nari Ratih mau mencintaiku. Dasar wong edan. Aku memang gila. Aku gila karena cinta. Bobo jangan begitu. Nasib Bajang lebih baik daripada Bobo. Dasar anak dompet. Kamu menghina Bobo ya? Meskipun Bajang itu jelek, tapi Nari Ratih mau menyayanginya daripada Bobo ditolak sama Biung. Dasar anak dompet kutu kumpret. Dasar dompet. Kamu ngatain Bobo ya? Cinta, oh cinta. Semuanya terasa indah dengan cinta. Bajang, diam, diam. Cinta, cinta, cinta. Pusing aku mendengarnya. Sekarang saatnya kita latihan. Ayo latihan. Ayo semua latihan. Go, ayo. Cinta mulu. Tendangan kaki seribu. Sundulan naga api. Tendangan matahari. Tendangan bara cinta. Capek deh. Si Bajang sudah gila karena cinta. Punya temen kok bodoh. Capek deh. Belagi punya Bobo. Dompret, dompret, dompret. Aduh, ini kecepatan. Ibu, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa kok, Bibi. Landong gimana sih? Kenapa dia tidak datang-datang? Maaf teman-teman, aku terlambat. Gimana sih Grandong? Katanya kamu mau ikut latihan. Iya, aku tahu. Tapi aku punya kabar mengejutkan. Sekarang Ujung bisa bicara. Bajang bisa bicara. Bisa bicara? Ah, bohong kamu. Aku benar. Kalau kalian tidak percaya, kalian lihat sendiri ke tempat mereka latihan.
ternyata nanti kita kalah. Sebentar aja. Ngapain kalian datang kemari, ha? Itu dia, Bajang. Hai teman-teman, Benar, Bajang. Kamu bisa bicara. bagaimana? Suaraku bagus kan? Kalian mau lihat latihan kami, iya? Benar. Atau jangan-jangan kalian ingin mencuri ajian kami supaya kalian menang? Iya. Enak saja. Kami kesini hanya memastikan kalau Bajang bisa bicara. Iya, kita tidak licik. Memangnya kalian? Sembarangan. Kami tidak licik. Terus kalau bukan licik, apa dong? Bukannya tidak licik. Cepat sana pergi. Kami mau latihan. Teman-teman, ayo kita pergi. Kami juga mau latihan. Tunggu. Bagaimana kalau kita latihan bareng saja? Latihan bareng. Kan tidak ada larangan kita untuk latihan bareng meskipun nantinya bertanding lagi. Iya kan? Betul juga ya. Jurus tendangan bayangan. Jangan elang menyambut mangsa. Jurus angin puting beliung merebut mangsa. Jurus kodok kematian. Jurus kepala besi. Ranjani, 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 Ranjani. Anakku diambil oleh Dewi Sambi. Aku sangat takut sekali. Kamu adalah adik perguruannya. Aku yakin kamu tahu bagaimana Dewi Sambi itu. Dia adalah wanita berhati iblis. Aku sangat khawatir karena aku bisa disakiti olehnya. Ranjani, aku sangat takut, Ranjani. Aku tidak akan menyakiti anakmu. Asal kamu mau menuruti semua perintah. Kamu bukan Ranjani, kamu Dewi Sambi. Tepat sekali. Aku memang Dewi Sambi. Bagaimana Palastri? Kamu mau menerima tawaranku? Tidak, aku tidak akan melakukan apapun untuk wanita iblis sepertimu. Atau aku akan memanggil para prajurit untuk menangkapmu. Silakan saja. Coba saja kalau kamu berani. Maka kamu tidak akan pernah bertemu dengan anakmu lagi. Selamanya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan, wanita iblis? Kamu hanya menuruti perintahku. Maka aku akan memberikan bayi itu kepadamu. Apa yang harus aku lakukan? Ambil telur emas itu dan berikan padaku. Tidak, aku tidak mau melakukan untukmu, wanita iblis. Karena itu sama saja aku menyerahkan nyawa putra mahkota ke tangan penjahat. Terserah. Tapi jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu dengan anak. Apa yang akan kamu lakukan kepada anakku, wanita iblis? Kamu lihat bulan purnama di atas sana. Sebelum matahari terbit, kamu harus memberikan telur untukku. Kalau tidak, anakmu akan menjadi mangsaku.
Padmini, Kakang. kenapa kamu belum istirahat? Ini sudah malam. Udara malam tidak baik untuk kesehatanmu. Apa yang mengkhawatirkanmu? Aku tidak bisa memejamkan mataku, Kang. Entah kenapa malam ini perasaanku tidak enak. Aku mengkhawatirkan calon anak kita, Kang. Aku mengerti hal itu. Ini semua karena kita terlalu tiba-tiba untuk kembali ke Kurawan. Tidak, Kakang. Ini tidak seperti yang Kakang katakan. Aku belum pernah merasa segelisah ini. Dan aku yakin ini ada hubungannya dengan calon anak kita. Karena biar bagaimanapun, ikatan seorang biung dan anaknya pasti sangat kuat. Atau mungkin calon anak kita dalam bahaya, Kakang. Kita harus ke Manguntur sekarang, Kakang. Padmini, aku mengerti dan memahami kecemasan. Tapi ini sudah malam. Kita tidak mungkin kembali ke Manguntur malam-malam begini. Tapi aku sangat mencemaskan calon anak kita, Kakang. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Padmini, dengarkan aku baik-baik. Calon anak kita pasti baik-baik saja. Karena di sana ada Romo Kebowinarang dan juga Nairati. Mereka pasti akan menjaga calon anak kita. Mereka tidak akan membiarkan hal yang berbahaya terjadi pada calon anak kita. Sudahlah, lebih baik sekarang kamu istirahat ya. Besok pagi kita akan kemana? Iya, Kakang. Bayi yang malang, nasibmu ditentukan oleh biungmu sendiri. Jadi berdoalah agar biungmu mengambil keputusan yang benar. Kalau tidak, kamu akan menjadi santapanku. Biung benar-benar kejam. Kenapa Biung tega mau makan bayi yang tidak bersalah ini? Coba kalau aku yang jadi bayi ini, apa Biung mau memakanku? Dasar bodoh kamu. Mana ada seekor singa memakan anaknya sendiri. Kamu tenang saja, sayang. Biung bayi itu pasti akan datang. Dia tidak akan mungkin membiarkan anaknya mati dengan sia-sia. Ini hanya taktik Biung untuk menggertaknya. Jadi ini taktik Biung. Wah, Biung benar-benar hebat. Tentu saja, sayang. Ini adalah pelajaran pertama untukmu. Siapa yang kuat, dialah. Kamu harus ingat itu, sayang. Padmini, Padmini. Jangan-jangan Padmini, syukurlah kamu di sini. Kenapa kamu belum tidur juga? Aku sudah mencoba memejamkan mataku, tapi percuma, tetap tidak bisa. Aku sangat mengkhawatirkan calon anak kita. Aku bisa tenang jika aku melihat anak kita baik-baik saja. Tapi Padmini, kamu harus tetap istirahat. Bisa? Tidak bisa, Kang. Aku tidak bisa menunggunya lagi. Aku bisa gila. Aku ingin ke Manguntur sekarang. Padmini. Baiklah. Kalau itu maumu, kita berangkat.
anakku. Sedang apa malam-malam begini Kanjeng keluar? Apa ada masalah? Tidak ada apa-apa. Hanya saja Padmini mengkhawatirkan calon putra kita. Kamu sendiri sedang apa di sini? Hamba sedang memikirkan Syarisa yang dibawa oleh Sambi. Sama seperti Kanjeng Padmini. Hamba khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Syarisa. Hanya sekarang Kanjeng mungkin lebih beruntung. Kanjeng masih bisa memastikan dan melihat anak Kanjeng. Sedangkan hamba tidak tahu apa Syarisa masih hidup atau... Jangan putus asa dulu. Kamu pasti akan bertemu anakmu kembali. Yakinlah, Sang Yang Widi pasti akan membantumu. Percayalah. Dan kami juga pasti akan mendoakanmu. Terima kasih banyak Kanjeng. Hamba akan selalu mengingat kata-kata Kanjeng. Dan semoga yang dikatakan oleh Kanjeng itu semuanya terjadi. Sehingga suatu saat nanti hamba akan bertemu kembali dengan Syarisa. Bagaimana? Sekarang kamu sudah senang kan? Iya, Kakang. Rasanya lega sekali aku bisa membelai calon anak kita. Kakang, coba dengarkan detak jantung anak kita. Ya, aku mendengarnya. Rasanya ingin sekali aku setiap hari bisa membelainya, Kang Mas. Aku juga menginginkan hal yang sama. Membelai dan memeluk calon anak kita. Sekarang kamu sudah lihat kan? Kalau calon anak kita baik-baik saja. Padmini, kekhawatiranmu membuat aku tidak bisa tidur semalaman. Maafkan aku, Kakang. Tapi entah kenapa malam ini aku ingin sekali membelai calon anak kita. Tapi kekhawatiranmu itu terlalu berlebihan. Kakang ini seperti bukan gopo dari calon anak kita. Kenapa berbicara seperti itu, Kakang? Karena aku yakin kalau calon anak kita itu baik-baik saja. Aku ingin sekali membawa calon anak kita ke Kurawan agar aku setiap hari bisa memeluk dan membelainya, Kakang. Padmini, kalau menurut aku calon anak kita lebih baik ada di Manguntur. Karena itu aman baginya. Bukan hanya itu, Manguntur juga cukup aman bagi kita dan juga keluarga kita. Karena di Manguntur ini sungguh aman dan terlindungi dari mara bahaya. Biung mana yang tidak mengkhawatirkan anaknya sendiri, Kang? Sudahlah, kamu bisa datang kemari setiap hari. Sekarang kita kembali ke Kurawan ya. Tidak, Kang. Aku ingin sekali malam ini menginap di sini. Baiklah. Tapi paling tidak kita beritahu dulu pada Romomu kalau kita ada di sini, ya. Sebentar, Kang. Tidur yang nyenyak, anakku. Bibangga menurut kalau kalian di sini. Padmini, bagaimana? Apa calon anakmu baik-baik saja? Iya, Romo. Bagilah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berbincang di ruang tengah sambil minum jahe? Kalian pasti lelah setelah perjalanan dari Kurawan. Sepertinya cocok sekali wedang jahe untuk menghangatkan tubuh ini. Ayo.
Kamu lupa, wedang jahe buatan Mang Utur ini resepnya sudah turun-temurun. Oh ya, bagaimana keadaan Kurawan? Keadaan Kurawan baik-baik saja. Aku sudah lama sekali tidak sowan ke Dana Diaksa. Aku akan coba atur untuk menemuinya. Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Ini sudah malam. Barangkali penjaga yang sedang patroli. Palastri, apa yang kamu lakukan? Menyelamatkan anakmu dan membunuh anak Kanjeng Padmini. Kamu tidak punya hak untuk membunuh calon pangeran itu. Tapi aku harus lakukan. Aku harus menyelamatkan putriku. Apa yang kamu lakukan ini salah, Palastri. Palastri, kamu harus bisa menyerahkan telur emas ini kepada Dewi Sambi demi menyelamatkan putrimu. Putriku! 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 Matahari sudah hampir terbit. Tapi biungmu belum juga datang. Maafkan aku saja. Aku terpaksa membunuhmu. Selamat datang, Palastri. Aku sudah tidak sabar menunggu pangeran. Cepat, cepat kembalikan putriku, Sambi. Cepat kembalikan putriku. Sabar, Palastri. Jangan terburu-buru. Sekarang, letakkan pangeranku di situ. Bagus, Palastri. Bagus sekali. Sekarang, aku akan memenuhi janjiku.
untuk mengembalikan anakku. Ambillah. Tidak! Syarisa putriku, Syarisa. Sekarang pergi. Pergi, Palastri. Perjanjian kita sudah berakhir. Jangan pernah kamu mengancam jiwa putriku lagi. Kalau sampai itu terjadi, aku bisa menjadi singa yang buas dan aku bisa mencabik-cabik dirimu, Sambi. Camkan itu. Tanpa terasa, hari sudah semakin pagi. Aku tahu kalian lelah. Lebih baik istirahatlah. Baiklah Romo, kalau begitu kami mohon izin untuk beristirahat. Silakan, silakan. Padmini, jadi nanti siang kita kembali ke Kurawan ya? Iya, Kakang. Maafkan aku selalu merepotkan Kakang. Aku hanya ingin memastikan kalau telur emas ini telur emas. Anakku. Dewa Jagat Batara, apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tenang, Kakang? Anakku hilang. Di mana telur emas? Sudah, tenang dulu Padmini, tenang dulu. Jagat Dewa Batara. Respati, apa yang terjadi? Telur emas Romo, tidak ada dalam kotak ini. Bagaimana telur emas itu bisa menghilang? Siapa yang tega mencuri telur emas ini, Romo? Padmini, tenanglah, tenang. Siapapun pencurinya, kita pasti akan menemukannya. Aku ingin anakku segera ditemukan. Anakku, di mana kamu, Nak? Kita akan berusaha untuk mencarinya, Pak. Kamu tenang dulu ya. Romo, kita harus segera mencarinya. Sepertinya itu suara Kanjeng Padmini. Palastri, kemana dia? Sudah, tenang. Sabar, nak. Sabar. Romo. Sejak kapan kalian sudah kembali? Calon adikmu menghilang, Ratih. Dia sudah tidak ada di tempat ini. Hilang? Kamandanu, kamu sebagai keamanan di Kadipaten ini, apa melihat sesuatu yang mencurigakan? Tidak, Kanjeng. Tidak ada yang mencurigakan di sini. Semuanya berjalan seperti biasa. Aneh sekali. Tidak mungkin dalam sekejap telur emas itu bisa hilang begitu saja. Kanjeng, menurut hamba, telur itu tidak akan dengan mudah dicuri karena sudah dilindungi oleh kekuatan Arimbi. Jadi kemungkinan besar telur itu masih ada di sekitar istana Manguntur. Dwi Bangga benar. Anakku pasti masih berada di istana. Kita harus segera mencarinya.
Baiklah. Komandan, Dupangka. Kerahkan prajurit, geledah setiap sudut istana ini. Temukan telur emas itu. Daulat Kanjeng. Daulat Kanjeng. Kanjeng, izinkan hamba membantu Kamandanu mencarinya. Silakan. Aku ikut Renggala. Telur emas telah hilang. Segera cari telur itu di sekeliling tempat ini. Daulat, Tuan. Kita berpencar. Ayo, Ran. Aku tahu kamu tidak bisa pergi jauh. Aku melepaskan kamu hanya ingin melihat sampai mana titik kematian. Hentikan, Biung, hentikan. Apa yang Biung lakukan? Jangan bunuh dia, Biung. Kenapa kamu menendang Biung? Mau apa kamu? Tidak akan aku izinkan Biung membunuh Palastri. Tidak. Biung harus memastikan kalau dia benar-benar mati. Kalau tidak, dia bisa saja membongkar rahasia kita. Aku bukannya sok baik, Biung. Tanpa Biung membunuh pun, Palastri pasti akan mati dengan sendirinya. Baik. Kali ini Biung menurut padamu. Selamat menikmati sisa hidupmu, Palastri. Bagaimana? Kami sudah mencarinya kemana-mana, Ketua. Tapi tidak ketemu. Kalian pasti kurang teliti. Cepat cari lagi. Baik, Ketua. Komandan. Bagaimana hasilnya? Aku sudah mencari yang mana-mana, tapi tidak juga ditemukan. Kibas, nanti. Bagaimana, Kang Mas? Anakku! Anakku! Fatmini, kamu mau kemana? Mau kemana? Lepaskan aku, Kakak. Aku harus mencari anakku. Kamu mau cari kemana, Fatmini? Sudah, tenang. Mereka sekarang sedang mencari keberadaan anak kita. Tidak, Kakak. Aku tidak bisa tenang. Aku terus berpikir, di mana anakku? Bersabarlah, sayang. Kamu harus yakin kalau anak kita itu baik-baik saja. Kita tunggu saja sampai mereka datang kemari. Ya. Romo? Bagaimana? Kamu sudah menemukan adikmu? Laporkan. Kami sudah mencari ke semua tempat. Tapi kami tidak bisa menemukan telur emas itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana telur itu bisa hilang? Padahal istana ini begitu terlindungi. Kemungkinan besar orang yang mengambil telur emas itu adalah orang yang bisa melumpuhkan mantra aneh. Kakak, bagaimana ini, Kakak? Bagaimana nasib anak kita? Sudah, tenanglah, Sam. Tenanglah. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencari calon anak kita. Lebih baik sekarang kamu beristirahat. Komandan, kumpulkan seluruh penghuni istana. Siapapun yang terlihat mencurigakan, tangkap. Daulat kan. Sekarang kalian boleh pergi. Baik, Ketua.
Maaf Kanjeng, semua penghuni istana ada. Tidak ada yang bisa kita curigai. Pak Lastri? Maaf Kanjeng, hamba ingin bicara. Ada satu orang hilang. Siapa itu? Istri hamba, Pak Lastri. Dia tidak ada di tempat. Pak Lastri. Apa akhir-akhir ini ada sesuatu yang mencurigakan pada diri Pak Lastri? Sama sekali tidak, Kanjeng. Tapi akhir-akhir ini dia selalu terlihat cemas dan gelisah karena memikirkan putri kami yang hilang diculik. Apa hilangnya Pak Lastri ada hubungannya dengan hilangnya telur emas itu? Jadi, Eyang menuduh Pak Lastri kalau dia yang mencuri telur emas itu. Eyang tidak menuduh, Rati. Tapi saat ini, semua orang bisa menjadi tertuduh, termasuk Pak Lastri. Maaf Renggala, kalau aku menyinggung. Hamba mengerti, Kanjeng. Aku yakin bukanlah Pak Lastri orangnya. Karena aku tahu benar Pak Lastri. Dia adalah sahabatku. Aku yakin menghilangnya Pak Lastri bukan karena dia telah mencuri telur emas itu, tapi karena dia sedang mencari anaknya yang hilang. Benar kata Rati, Kanjeng. Dengan kekuatan apa Pak Lastri bisa mengambil telur emas itu? Aku rasa ini adalah hal yang sangat mustahil. Ya. Aku bukannya mencurigai Pak Lastri. Tapi saat ini, orang yang hilang hanyalah Pak Lastri. Bagaimanapun juga, kita harus mencari tahu tentang Pak Lastri. Mungkin saja dia tahu sesuatu tentang hilangnya telur emas itu. Semua penghuni Manguntung pasti sedang sibuk mencari Pak Lastri. Sebentar lagi, mereka akan mendapatkan kejutan besar. Kalau mereka tahu Pak Lastri sudah mati. Tapi aku masih memikirkan bayi Pak Lastri, Biung. Bagaimana ya dengan nasibnya? Sempro, kenapa kamu harus memikirkan bayi itu? Mau dia hidup atau mati, itu bukan urusan kita. Jika aku berada di posisi menjadi anak Pak Lastri, aku pasti akan sangat sedih karena akan kehilangan biungku. Sudah. Jangan bikin Biung pusing. Yang terpenting sekarang, kita sudah mendapatkan kunci untuk menguasai Manguntung. Itu berarti kami akan menjadi sepupu, Biung. Sempro, sudah. Lupakan pikiran kamu itu. Untuk mencapai tujuan kita tidak boleh memikirkan hubungan darah. Sekarang hanya ada dua pilihan. Menang atau kalah.
Siapa kira-kira yang mencuri telur emas itu? Apa mungkin ini ulah Dewi Sambi? Bukan. Dewi Sambi tidak mungkin mencuri telur emas itu. Karena dia sudah berusaha mencuri telur emas itu beberapa kali. Namun selalu gagal. Apa mungkin ini ulah Laksmi dan Dibangkara? Itu mungkin saja ya. Tapi apa tujuan mereka melakukan semua itu? Lagi pula, mereka tidak cukup kuat untuk mengambil telur emas yang sudah dilindungi oleh kekuatan Arimbi. Hamba curiga Arimbi dalang dibalik hilangnya telur emas Kanjeng. Arimbi? Karena hanya dialah yang bisa menghentikan mantranya sendiri. Tidak mungkin. Saat ini, Arimbi dan Boponya sudah tidak berdaya. Yang dikatakan Kanjeng Tumenggung benar. Lagi pula, Arimbi tidak mungkin masuk ke dalam istana karena di sini sudah diberi pelindung. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Mungkin saja Arimbi memanfaatkan Paman Ranubaya untuk membuka kubah pelindung itu. Rati benar. Saat ini Guru Ranubaya masih dalam keadaan lemah. Bisa saja Arimbi memanfaatkannya. Jalan satu-satunya adalah kita harus mengetahui apakah kubah pelindung yang melindungi Manguntuh selama ini masih ada atau tidak. Dengan begitu, kita bisa menentukan pencuri telur emas itu Arimbi atau bukan. Caranya? Bajang. Bajang, sedang apa kamu di sini? Aku tahu calon adik kamu hilang. Iya, dan kami semua cuma sekali di sini. Kami sudah mencarinya ke dalam kerajaan, tapi tidak juga ditemukan. Iya, aku bisa mendengar itu semua dari sini. Bajang, aku butuh pertolongan kamu. Tanpa kamu minta, aku pasti membantumu. Maaf Bajang, kami semua menduga kalau biung kamulah yang telah mengambil telur itu. Itu nggak mungkin. Biung nggak ada di sini. Aku aja nggak tahu Biung di mana. Dan kami juga nggak bisa masuk ke dalam. Kalau aku bisa masuk, aku udah dari tadi bantu kamu cari telur itu. Begini Bajang, kami semua yakin kalau yang sudah mengambil telur itu pasti mempunyai kekuatan untuk menembus kubah pelindung. Kamu mau tidak membantuku? Iya, aku mengerti. Kamu tunggu di situ, biar aku yang memastikannya. Bajang, kamu tidak apa-apa kan? Terima kasih atas bantuan kamu, Bajang. Aku akan beritahu semua orang supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
Mang Untur masih terlindungi oleh mantra Pamandan Lubaya. Dari mana kamu tahu itu? Ratih, kita belum sempat memastikannya. Tapi Bajang sudah. Tadi dia terjatuh waktu memastikan kubab ilmu itu. Berarti hanya manusia biasa yang bisa bebas keluar masuk ke sini. Benar. Tapi siapa yang berani melakukan itu? Siapa yang mempunyai kekuatan begitu besar untuk membawa telur emas itu keluar? Kanjeng, hamba yakin tidak ada penyusup di istana ini. Hamba sendirilah yang berjaga di sini. Kita harus segera menemukan Palastri. Aku yakin dia terlibat dalam masalah ini. Di mana kalian menemukan ini? Di tepi hutan, Ketua. Kami sudah menyelidiki daerah itu. Tidak ada kain lagi, kecuali hanya selimut yang terbakar ini. Cari bukti lain. Dan apapun yang kalian temukan, laporkan padaku. Baik, Ketua. Dan kalian, ikut denganku. Baik, Ketua. Jejak kakinya baru. Prajurit hamba menemukan ini di hutan. Kakak, lihat ini. Kurang ajar. Berarti dia berhasil membawa telur emas itu keluar dari kamar dan membawanya pergi dari Mang Untur. Sekarang semuanya sudah jelas. Siapa yang mengambil telur emas ini? Siapa yang kamu maksud, Kamandanu? Maaf, Kanjeng. Hamba rasa dia adalah Palastri. Tidak mungkin, Kamandanu. Dugaanmu itu pasti salah. Maafkan hamba. Tapi bukan hanya selimut Kanjeng Patimin saja. Hamba juga menemukan jejak kaki perempuan. Kita semua tahu, hanya satu orang yang menghilang dari istana. Tapi Palastri tidak akan mungkin melakukan semua itu, Kamandanu. Dia itu sahabatku. Lagi pula, untuk apa dia melakukan itu? Kamandanu, cepat kamu perintahkan seluruh prajuritmu untuk mencari Palastri. Aku yakin dia wanita yang baik. Dia pasti akan mengembalikan telur emas itu. Daulat, Kanjeng. Maaf, Kanjeng. Jangan-jangan Palastri mengambil telur emas itu ada yang memaksanya. Siapa yang maksanya? Kami kehilangan putri kami. Palastri sangat menyayangi Sarisa. Palastri bisa saja melakukan itu semua untuk mendapatkan Sarisa kembali. Sambi. Ya, aku yakin dialah orangnya. Jika sampai terjadi apa-apa dengan putriku ataupun telur emas, aku berjanji, aku akan membunuh diri Sambi. Kanjeng, Biung. Buka. Kita harus menangkap Dewi Sambi. Bukan untuk menyelamatkan seseorang,
tapi 3 orang. Aku berjanji, aku akan membunuh Dewi Sambi. Kanjeng, Biung. Buka. Kita harus menangkap Dewi Sambi. Bukan untuk menyelamatkan seseorang, tapi 3 orang. Tabib, ampun Kanjeng. Tolong beri ramuan terbaik buat putriku. Aku ingin dia segera sembuh. Kanjeng Putri tidak sakit apa-apa Kanjeng, dan tidak membutuhkan ramuan apapun Kanjeng. Lalu, apa yang membuatnya seperti ini? Sepertinya Kanjeng Putri kehilangan semangat hidupnya Kanjeng. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin dengan menemukan telur emas itu, Kanjeng Putri bisa membangkitkan semangat hidupnya Kanjeng. Gelap sekali di sini, Mas. Iya, Kang Mas. Kita harus berhati-hati. Kamu dengar itu? Ayo kita lihat. Tidak ada apa-apa di sini. Seperti memang begitu. Kalau telur itu ada di sini, gua ini tidak akan gelap. Kita cari tempat lain. Iya. Ada di sini. Kemana Sambi membawa putriku dan telur emas? Tabib, tolong periksalah kita. Daulat Kanjeng. Ampun Kanjeng, denyut nadinya semakin melemah Kanjeng. Aku sangat mencemaskan keadaan Biung. Semenjak menghilangnya telur emas itu, Biung jadi terlihat selalu tidak tenang. Eyang juga mencemaskannya, Rati. Kita tunggu. Semoga Kamandanu dan Dipangga segera menemukannya. Kamandanu, bagaimana hasilnya? Ampun, Kanjeng. Hamba tidak menemukan apa-apa di Gua Dewi Sambi. Gua itu sudah kosong. Sepertinya Dewi Sambi sudah pergi dari sana. Apa kalian menemukan hal-hal yang mencurigakan di sana? Tidak ada. Gua itu nampak biasa saja. Kalaupun telur emas itu ada di sana, kami pasti akan segera menemukannya. Karena telur emas mengeluarkan cahaya. Kemungkinan besar, Dewi Sambi sudah pergi dari sana membawa telur emas itu. Atau bisa jadi, bukan Dewi Sambi yang mencurinya. Kalau menurut hamba, jalan satu-satunya adalah kita harus mencari Palastri. Pasti Palastri tahu di mana keberadaan telur emas itu. Kalau begitu, perintahkan kepada seluruh prajurit untuk mengejar Palastri. Biar bagaimanapun, dia harus segera diketemukan. Daulat Kanjeng.
Dia malah enak-enakan di sini. Hantu blau, ini saatnya kita latihan. Bagaimana bisa aku bertanding sementara hati dan perasaanku sedang berada di tempat lain? Bajang, kenapa kamu santai-santaiin saja? Ayo kita latihan. Saat ini jantung hatiku sedang bersedih. Aku ingin bisa menghiburnya dengan puisi-puisi cintaku. Jika kamu hanya sesaat bagiku, ingin ku menjadi mimpi indahmu. Jika rindu ini hanya milikmu, izinkan aku mengecap indah bayangmu. Fred. Makhluk ini benar-benar sudah gila karena jatuh cinta. Sudahlah Lampir. Kalau kita lama-lama di sini, kita jadi wong edan kayak hantu blau itu. Ayo kita latihan. Makhluk ini benar-benar sudah gila karena jatuh cinta. Sudahlah Lampir. Kalau kita lama-lama di sini, kita jadi wong edan kayak hantu blau itu. Ayo kita latihan. Dasar bajang. Dia bikin kita susah. Gara-gara dia, kita kekurangan orang untuk bertanding. Kenapa kalian tidak ikut ke pertandingan? Si pengecut, kami bukan pengecut. Tapi kalian, kalau kalian tidak takut, kenapa Malampir menjatuhkan aku ke dalam tanah? Kamunya saja yang bodoh. Kalau memang kau pintar, kenapa kamu bisa terjebak di dalam tanah? Bukan Krishna yang bodoh, tapi kalian yang bodoh. Selama ada Malampir, kalian tidak akan pernah menang kan? Masa nenek-nenek bisa main bola? Kurang ajar. Di mana aku ini? Kansa! Aduh, kenapa kalian pada tulik? Awas kalian! Kalau aku bisa keluar, aku akan bikin kalian pajangan. Bajir! Kansa! Mana aku ini? Tidak ada jalan keluar. Air apa itu? Air apa itu? Tongkat, ke sini kamu. Tidak mau. Kenapa kamu bisa bicara? Lampir, Kamu siapa? Kenapa tahu namaku? Aku adalah penunggu tempat ini. Aku berada di sini semenjak bumi ini terbentuk. Selama ini aku sudah menunggu sejak lama untuk sebuah tubuh. Dan aku sudah mendapatkannya. Tidak bisa. Itu tongkat saktiku. Keluar dari tongkatku. Aku tidak mau meninggalkan tubuh ini. Kembalikan tongkatku. Ayo, kembalikan.
sini, Badul. Cepat sini, Badul. Sudah lihat kan kamu? Itu hanya sebagian kecil dari kekuatanku. Selamat tinggal, lampir. Badul! 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 Tolong aku! Kembalikan aku seperti tadi! Tolong! Woi lampir, kamu masih hidup sudah mati? Aduh, Bapak, sepertinya anak bergoyang. Dasar gumbret, ini namanya gempa. Bapak, gempa sepertinya sudah selesai. Hah? Ada tongkat malampir. Iya ya, kok cuma tongkatnya saja? Lampir mana? Oh, hebat sekali malampir. Di dalam sana jangan-jangan dia mendapatkan sesuatu. Sekarang tongkatnya bisa ngomong sendiri. Tongkat, kenapa kamu keluar sendirian? Malampir mana? Tidak kamu ajak. Aku hanya meminjam tongkat ini sebagai tubuhku. Dan mulai sekarang, aku bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kalian ingin menyelamatkan lampir? Jangan diam. Jawab aku. Sebentar. Saya ingin berunding dulu. Sepertinya tongkat itu kemasukan arwahnya malampir. Benar ya, Buku. Malampir kalah, pasti tongkat itu hebat sekali. Baiklah. Kami ingin menyelamatkan malampir. Bagaimana? Baiklah. Bajil, Kansa. Malampir, kok bersemedi pakai kayak gini? Kayak patung sawah. Aku lagi bukan semedik. Bantu aku. Tangan dan kakiku ini ke aku. Bantu aku. Malampir bagus juga begini, kayak patung. Jangan banyak bicara. Cepat bantu aku. Tangan dan kakiku ini pegel. Iya. Aduh, bagaimana ini? Kok jadi kaku semua? Aku susah. Sebenarnya kamu habis ngapain sih, Lampir? Kansa, bantu aku, Kansa. Aku tidak kuat, Bopo. Hati-hati, tangannya putus. Kansa, berhenti, Kansa. Kamu bukannya bantuin aku, malah bergelangan Tuhan di tanganku. Turun, Kansa, turun. Asik. Kayaknya enak nih. Maaf ya, Lampir. Bajil. Kamu malah ikut-ikutan, Bajil. Turun, Bajil. Turun. Bajil, turun. Kansa, turun. Asik, Bopo. Enak juga ya, Kansa. Asiknya. Asik. Aduh, kalian berdua, turun. Aduh.
Gawat. Nanti aku minta maaf ya. Udah copot. Kurang ajar. Bocah tengik, bukannya membantu aku, malah kalian mematahkan tanganku. Bajil, jangan main-main sama tanganku. Tangan Mak Lampir, tangan Mak Lampir. Bajil, jangan main-main sama tanganku. Nanti patah lagi jadi dua. Kok kosong? Iya, tangannya kosong. Ayo, kita cek lagi badannya yang lain. Jangan! Jangan! Ya kok kosong? Jangan, Bajil! Kansa, jangan, Kansa! Kakinya juga kosong, bolong. Jangan! Di sini Kanjeng. Di sini tempatnya. Rupanya disinilah tempat para ular-ular siluman itu menjelang. Benar, Kanjeng. Hamba sendiri mendapatkan peta ini secara turun-temurun. Tapi hamba sendiri belum pernah membuktikan kebenaran dari cerita itu, Kanjeng. Tapi menurut cerita yang hamba dengar, kalau siluman ular itu tinggal di dalam sebuah hutan yang sangat rupa dan sangat berbahaya. Dan mereka itu memiliki ilmu yang sangat dahsyat dan sangat mematikan, Kanjeng. Ini sangat menarik bagiku. Bisa kamu antar aku ke sana? Maaf, Kanjeng. Menurut cerita yang hamba dengar, siapapun yang masuk dalam hutan itu tidak ada yang selamat keluar dari sana, Kanjeng. Dan ular itu seringkali sekali muncul begitu. Aku sama sekali tidak takut. Kamu tidak tahu. Aku ini seorang yang pemberani. Kalau begitu, sebaiknya Kanjeng berhati-hati. Kamu tidak perlu menasehatiku. Aku ini orang yang cerdas. Dengan kecerdasan aku selalu terhindar dari segala bahaya. Kalau begitu, hamba mohon pamit, Kanjeng. Silakan saja. Tapi ya, siapapun yang masuk ke dalam rumah ini bisa masuk. Tapi tidak akan bisa selamat. Ular, Syarifah. Tenang, kamu tidak perlu takut. Ini adalah tempat yang paling aman di dunia ini. Kenapa kamu bisa berbicara? Sebenarnya siapa kamu? Itu sama sekali tidak penting. Yang terpenting sekarang, kamu sembuh dan kamu bisa tinggal di tempat ini. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Tentu saja, saudariku, karena akulah yang sudah menyelamatkanmu. Kenapa kamu membantuku? Apa harus ada alasan untuk berbuat baik? Aku sudah cukup senang membantumu. Terima kasih, Ular. Jangan takut, Pak Lastri. Mereka adalah para prajurit ular.
Sekarang pemohon pamit. Di luar ada 2 prajurit yang akan selalu menjagamu. Sekali lagi terima kasih. Aku tidak akan memberikan sekeping pun kalau kamu tidak bisa mengeluarkan ular-ular itu dari sana. Tuan boleh tanya di setiap desa ini, siapa pewayangi yang lebih berani di daerah ini, Tuan? Oh, ya? Kalau begitu, kamu buktikan siapa. Tenang saja, Tuan. Cuma hamba pawang yang berani memasuki wilayah Kalangseri ini. Tuan, mari ke sana. Tuan tidak usah takut. Takut? Oh. Aku tidak takut. Apa benar di sini hutan kasar? Benar, Tuan. Kita harus masuk lebih dalam dan bukan tempat yang tepat. Ayo, cepat lakukan. Mari, Tuan. Tunggu, Tuan. Wah, kayaknya sepertinya di sini, Tuan. Ayo, cepat. Jangan banyak bicara. Baik, Tuan. Pawang ini ternyata memang